Dekatin Allah. Tanya, rindu sama Allah ya Rabb. Ya sholawat itu luar biasa. Anak nangis, alhamdulillah saya tidak punya cucu. Ya, tidak punya cucu perempuan. Kalau habis subuh langsung dikasihkan, bangun cucunya ya. Nangis. Di sholawat tidak aja sampai 3 kali putar, tidur lagi. Masya Allah. Ya, kan? Tapi kalau nangisnya memang lapar ya nggak tidur juga. Ya luar biasa sholawat. Kita apa namanya? Kita rutinkan gitu. Kita rutinkan supaya hidup kita barokah. Yang pertama sholawat Nabi. Tahu semuanya ya. Sholawat Nabi. Setiap hari kita sholawat. Ada waktu kita sholawat. Ya. Habis subuh kalau bisa 1000 kali, masya Allah. Apa nanti yang akan terjadi? Ibu buktikan gitu loh. Dibuktikan 1 bulan ini aku 1000 kali habis sholat subuh. Buat dulu 1000 kali. Apa nanti yang terjadi? Nanti ibu akan merasakan sendiri. Luar biasa nanti. Apa yang ibu inginkan Allah kasih. Masya Allah ya. Yang kedua, ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Salawat tadi kata kan? Allahumma sholli ala Muhammad, terserah mau yang panjang mau yang pendek, sallallahu alaihi wasallam terserah. Yang kedua, ya zal jalali wal ikram, sebanyak-banyaknya. Terserah itu. Enggak dibatasi ini. Mau 5 kali, mau 7 kali, mau 9 kali, mau 100 kali, terserah. Yang ketiga, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau biasa astaghfirullahalazim boleh. Ya, sebanyak-banyaknya juga. Yang keempat, la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu. Yang kelima, doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang keenam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau mau disambung boleh, tapi kalau ada yang saya kan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terakhir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini luar biasa. Ada lagi di surah At-Taubah yang terakhir, ayat terakhir itu luar biasa juga. Ya, hasbiyallah apa? Laqad ja'akum rasulun, temannya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbiyallahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu pun luar biasa dahsyat. Tapi ini hasbiyallahu, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong. Itu luar biasa. Ya, insyaallah. Dan ketika kita bangun tidur jangan lupa kita baca apa? Raditu billahi wa, habis baca doa bangun tidur apa? Allahumma, pikir Allahumma barik lana. Alhamdulillahilladzi ahyana. Bukan Allah. Pegang dadanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dibaca 3 kali. Supaya kita betul-betul ridho Islam itu sebagai agama.
Rabb kita sebagai Allah, Allah sebagai Rabb kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, dan Islam itu sebagai agama kita. Kita redo. Bisa diamalkan sekali aja pagi, sekali aja maghrib. Waduh, luar biasa. Jaminannya ketika dia meninggal pada waktu itu akan dimasukkan ke dalam surga. Sayyidul istighfar, induknya istighfar. Siapa yang hafal? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'alaika ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dibaca habis subuh sekali, habis maghrib sekali. Andai kata mati dia pada hari itu, maka dijamin oleh Allah akan diampuni dan akan dimasukkan ke dalam surga. Namanya Sayyidul Istighfar. Dan baginda Rasul istighfarnya memang ini yang dipakai, yang paling panjang. Ya, hafal nggak ya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'alayya ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pendek ya sebetulnya, kalau nggak hafal pendek ya. Mari kita amalkan Indonesia. Harta riba ini harta mencuri, ya pasti termasuk riba. Yang diharamkan sama Allah riba, ya kan? Iya. Apalagi hasil menipu, hasil korupsi itu riba. Sogok menyogok riba, ya. Apalagi rentenir itu riba juga, ya. Apa? Arisan tawaran riba juga, itu hati-hati. Yang narik pertama, yang narik terakhir dapatnya beda, ya kan? Itu nggak boleh, riba, termasuk di dalamnya riba. Ya? Di koperasi 20% riba juga. Berapa persen? 0,9% ya. Di bank sama juga 1%. Nggak sampai 0, juga ya. Ya, kalau memang uang ke uang sebetulnya hukum dasarnya riba. Tapi ketika di Makkah di tahun berapa itu dirubah peraturan dasarnya, pinjam ke bank tidak termasuk riba karena dia masih setelah digali hukum itu tadi, hukum asalnya tadi. Kalau dulu pakai dinar, ya kan, pakai emas. Kalau emas setiap tahun semakin naik, tapi kalau uang semakin hari semakin susut dia. Setelah digali seperti itu ternyata tidak jadi riba. Ya. Tapi yang paling urgent ya koperasi yang berbadan hukum. Itu tadi, kalau memang uang ke uang tetap dia riba dasarnya. Nah, dasarnya tadi seperti itu. Tapi ketika setelah dibahas tadi sama ulama-ulama Mesir tahun berapa itu trennya, yang masih sekian persen masih dibolehkan, ya. Tapi yang paling paten kalau bisa yang syariah, yang syariah kalau bisa. Kalau syariah nggak pakai jasa, dia bagi hasil. Ya, bisa.
Iya, memang harus punya usaha. Iya, buat usaha dia. Jadi dia kalau di bank syariah itu bagi hasil, bahkan hasilnya bisa lebih besar daripada bank konvensional karena memang bagi hasil dia. Tapi ya yang paling paten, ya apa namanya? Gak usah pinjam lah. Kalau ini saya kan, yang paling paten tak punya hutang. Itu paling kaya, orang yang paling kaya ini tak punya hutang. Itu paling bagus ya. Makanya kita hari ini masih terjerat dengan hasil riba. Jadi makanya kalau bisa. Tapi kalau masih di bawah ambang batas tadi masih diperbolehkan menurut hukum fikih juga 2,5%. Jangan lebih dari itu. Jangan lebih dari itu. Ya, hukum fikih 2,5%. Kalau di bank masih 0, sekian ya kan, masih 1 paling batas 1 masih diperbolehkan. Itu tadi ukurannya, kalau dulu dinar semakin tahun semakin naik, sementara kalau uang semakin tahun semakin menyusut. Nah itu trennya nggak kena teribanya seperti itu. Tapi jangan juga ibu mengutangkan uang. Kalau mengutangkan uang berharap ada imbalannya, itulah riba. Jangan. Kalau kita memang mau pinjamkan uang sama saudara kita, ya udah pinjamkan aja, memang betul-betul menolong. Jangan berharap nanti kan dipulangkan ada ditambahinya. Itu udah hasilnya itu tadi jadi riba. Iya. Kalau orang yang dihutangin, pamannya 10.000 dia pinjam sama saya. Nah, saya pinjam sama saya. Begitu dia pulangin, dia kasih 20.000 tanpa sepengetahuan saya, tapi saya tak mengharap itu nggak apa-apa. Bahkan 20.000 dikasihnya tak apa-apa. Karena Rasulullah pernah pinjam unta yang masih remaja, ia kembalikan unta yang sudah besar 2 kali lipat apanya dikembalikan sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu boleh, tapi jangan mengharap. Sikit pun jangan mengharap. Ini kan pulang ku kasih 1 juta.